Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai sosialisasi pembukaan skema penelitian dan Abdimas, dimohon Bapak Ibu mengisi presensi yang sudah kami bagikan di text box. Baik. Untuk yang pertama, kami persilakan Pak Mujilan untuk memberikan sambutan pada acara pembukaan skema penelitian dan Abdimas. Mohon maaf Bapak Ibu, kita doa dulu sebelum ke Pak Mujilan. Santai Mbak Din. Bapak Ibu selamat datang di acara sosialisasi ini. Mungkin sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa dulu ya Mbak Dinda ya. Minta tolong Mbak Dinda untuk dipimpin dalam doa kita. Oke, siap Bu. Baik, doa pagi ini saya akan pimpin secara Katolik. Mohon penyertaan Bapak Ibu dosen yang beragama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas anugerah hari yang baik bagi kami semua. Pagi hari ini kami akan bersama-sama mengikuti acara sosialisasi pembukaan skema penelitian dan Abdimas dana internal tahun akademik 2022-2023. Kami mohon campur tangan-Mu agar acara sosialisasi ini dapat berjalan lancar, seturut kehendak dan sesuai rencana-Mu. Kami juga mohon pendampingan dan penyertaan-Mu kepada seluruh dosen UKWMS Kampus Kota Madiun agar dapat semakin produktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya persilahkan Pak Mujilan untuk memberikan sambutan pada acara hari ini. Monggo Pak Mujilan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih untuk Wakak LPPM ya yang menyelenggarakan acara sosialisasi ini. Kesempatan di awal ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan sehingga nanti materinya lebih mengarah ke teknis ya, kalau masalah apa ini bagaimana pengajuan dan seterusnya. Tapi saya akan melihat dari sisi yang mungkin mengawali adanya kegiatan penelitian dan Abdimas di periode berikutnya. Yang pertama tentu begini, kegiatan ini merupakan suatu siklus ya, jadi siklus dari kegiatan penelitian maupun Abdimas. Yang pertama tentu biasanya dimulai dari persiapan. Nah, setelah persiapan tentu akan menyusun proposal, kemudian akan melaksanakannya, dan biasanya dilakukan monitoring, kemudian adanya publikasi, dan kemudian laporan akhir. Nah, ini bukan biasanya kan kita dibalik ya, laporan akhir kemudian baru publikasi. Tapi sebenarnya kan publikasi bisa dilakukan sebelum laporan akhir. Itu tentu tidak hanya di internal kita, tapi kalau di DP biasanya kan begitu monitoring malah sudah ditanya dipublikasikan atau belum. Nah, itu yang dapat menjadi perhatian gitu ya. Nah, kemudian hal yang perlu menjadi catatan adalah kita kan dalam rangka meningkatkan apa ini namanya kualitas maupun jumlah. Nah, yang pertama itu perlu diingat kembali atau dipelajari sebelum melakukan penyusunan proposal gitu ya. Karena kita memiliki di UKWMS itu ya, ada rencana induk. Nah, rencana induk ini mungkin perlu dipelajari dahulu, mungkin nanti bisa dibagikan juga kalau bagi yang belum punya ya.
Kemudian di bawah rencana induk itu biasanya ada Renstra. Ya. Nah, rencana induk ini menjadi penting untuk kegiatan penelitian-penelitian atau aktivitas selanjutnya sebenarnya. Karena biasanya perlu dimasukkan dalam menulis ya, menulis proposal ya. Jadi kegiatan itu kalau yang berkualitas memang itu kan rencana induk penelitian gitu ya dimasukkan ke ke kemana ya yang kita akan tuju. Jadi apa ini ya? Di dalamnya tentu tidak hanya seputar bagaimana kita meneliti dan seterusnya. Kan biasanya ada peta, ada macam-macam gitu ya. Tapi kalau yang semakin berkualitas, mungkin kalau di eksternal juga sangat mengaitkan ya, mengaitkan antara rencana induk dengan kegiatan penelitiannya. Nah itu seperti itu. Jadi kan kita juga sering dengar ya bahwa penelitian itu harus nyambung ke visi misi ya. Penelitian dan Abdimas tentu nyambung ke visi misi. Nah, di dalam rencana induk kan biasanya juga sudah disebut di situ. Nah, UKWMS kan memiliki rencana induk tahun 2016 sampai 2026 ya. Kemudian yang penting di dalam rencana induk tersebut itu mempunyai 7 tema. Nah, itu memilih ya. Jadi memilih tema yang mana yang bisa diambil. Kalau dibaca sih, kalau kita umumnya yang di sosial humaniora itu ya, sosio humaniora itu ada macam-macam ya, ada infiltrasi ke masyarakat ya namanya seperti itu, kemudian ada UMKM, kewirausahaan dan seterusnya. Tentu bisa dipilih dari 7 tema itu. Dan itu perlu kalau bisa dapat mungkin itu dimasukkan dalam latar belakang atau background atau apapun ya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian dari sisi rencana induk itu juga memiliki peta jalan penelitian gitu ya. Nah, kita kan di tahun 2021 sampai 26 itu tahap pematangan ya. Pematangan itu kalau di situ tujuannya kan memperluas aplikasi, pusat penelitian unggulan, kemudian rujukan pengetahuan dan banyak lagi tentu kalau bisa dibaca di dalamnya. Nah, ini menjadi inspirasi dan menjadi tujuan bagaimana kita melaksanakan penelitian maupun Abdimas. Itu yang pertama. Jadi catatan yang pertama adalah mulai dilihat lagi rencana induknya, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua itu tentu biasanya sudah disinggung ya di dalam nanti sosialisasi juga disinggung itu tim ya. Dari tim itu pelaksananya kan kita sudah mengarah kepada dosen yang tidak sendiri ya. Kalau dulu masih banyak sendiri, diusahakan sekarang menjadi tim, baik itu mungkin bisa prodi sendiri maupun prodi lain. Nah itu kemudian yang diminta di sana juga sampai ke melibatkan mahasiswa. Nah ini yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut konsep bagaimana memperlakukan kegiatan dengan mahasiswa, apa kegiatan mereka. Semakin hari tentu kita memiliki pengalaman ya, mulai dari kontrak pengumuman kalau mungkin di rekrutmen atau apa itu ya, kalau ditunjuk biasanya berbeda. Tapi kalau rekrutmen biasanya mahasiswa itu juga banyak ya yang berminat. Cuma kalau dari sisi reward atau bagaimanapun kita apa yang kita sampaikan ke mahasiswa mungkin tidak gede ya. Nah, mungkin dari sumber lain atau mungkin dana kira-kira daripada kita tidak melakukan penelitian mungkin bisa bekerja sama dengan mahasiswa gitu ya. Itu masih lebih baik kira-kira kalau trade off-nya seperti itu gitu ya. Nah, itu yang kedua, jadi dari tim. Kemudian yang ketiga itu luaran ya. Jadi dari sisi perencanaan dan strategi kita juga perlu memikirkan luaran yang akan dihasilkan oleh penelitian. Paling enggak salah satu hal adalah publikasi. Nah, publikasi ini yang pertama catatannya mungkin kita meningkatkan yang dimasukkan ke dalam jurnal yang terindeks.
Kalau biasanya kita mengejar yang 5 atau 6 gitu ya, 6 atau 5 gitu ya. Nah, itu mungkin bisa mulai ditingkatkan ya ke jurnal yang lebih baik. Ya, seperti itu. Kemudian apa ya? Biasanya kan kita juga mempunyai dua sasaran ya. Apakah kita mensasar untuk publikasi yang apa ini berkualitas itu perindeksnya tinggi sampai Scopus dan seterusnya, ataukah kita mensasar untuk kegiatan yang apa ini sitasi. Nah, itu mungkin perlu strategi juga karena dampaknya kadang berbeda. Yang penelitian lebih mudah itu biasanya sitasinya banyak gitu. Karena mungkin diikuti oleh mahasiswa dan seterusnya yang bisa memakai. Nah, Nah, kemudian juga karena Bu Endang juga ini izin ya acara di luar kota gitu ya Bu Topik ya. Nah, mungkin nanti yang membuka ya udahlah kita buka bersama. Selamat melakukan sosialisasi, semoga bermanfaat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mujilan buat sambutannya hari ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja hari ini tanpa membuang waktu, kami persilahkan Bu Robik untuk menginjak sosialisasi, tentu ya Bu ya. Menginjak. Baik, Bu Robik, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Cinda. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Mujilan. Ya, pagi Bu. Ya, terima kasih sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara. Padahal saya tadi pagi-pagi dadak ya Pak. Terima kasih banyak karena memang kejar-kejaran semua sih. Mungkin Bapak Ibu semuanya terus akhirnya begini. Waduh, tanggal 28 sudah disuruh mengumpulkan laporan si skema berikutnya. Ini tanggal 1 sudah pembukaan skema yang baru begitu. Jadi 30 Juli itu adalah akhir tahun anggaran untuk pendanaan penelitian dan Abimas dana internal tahun 2021-2022, dan sekarang ini kok nggak dikasih nafas sama LPPM, disuruh istirahat dulu, vacation dulu, ini nggak langsung tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 nanti akan ada pembukaan skema yang baru begitu. Jadi memang nggak ada nafas dari LPPM, tapi tenang aja Bapak Ibu semuanya. Walaupun LPPM tidak ada nafas karena setelah kita memburu-buru Bapak Ibu untuk mengumpulkan laporan akhir penelitian dan Abimas tahun 2122, kita memang segera untuk membuka skema yang baru supaya apa? Supaya nanti kita bisa menyusun proposalnya jauh lebih longgar waktunya, karena ada 1 bulan Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyusun proposal baik itu penelitian maupun Abdimas untuk tahun anggaran 2022-2023 gitu. Nah, tanggal 1 Agustus di hari Senin ini kita awali dengan sosialisasi supaya nanti kita bisa menyusun proposalnya sesuai dengan harapan rencana induk penelitian dan rencana induk Abimas seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Mujilan tadi, sesuai dengan roadmap tentunya, sesuai dengan roadmap dan sesuai dengan visi misi gitu, semacam itu. Nah, saya tidak berpanjang kata juga, izinkan saya berbagi layar, saya mohon responnya. Apakah layar saya sudah terlihat dengan cukup jelas, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mungkin ada beberapa dosen baru juga yang menanyakan bahwa apakah kita juga menggunakan SIPENAMA seperti dengan Surabaya, semacam itu. Nah, untuk LPPM kami tetap memang berkoordinasi dengan Surabaya, jadi LPPM Surabaya dengan LPPM Kampus Kota Madiun kita tetap berkoordinasi, namun untuk mengarahkan penelitian dana internal kita ke arah SIPENAMAS untuk dimasukkan ke SIPENAMAS, walaupun data-data kita sudah masuk ke sana, rasanya belum settle gitu sistemnya gitu. Jadi mau tidak mau untuk pendanaan tahun 2022-2023 ini skema penelitian dan Abimasnya kita masih menggunakan sistem sparring gitu. Jadi kita masih menggunakan sistem penelitian dan Abimas daring, kita singkat sparring, yang
memang khasnya menggunakan dari LPPM Kampus Kota Madiun begitu. Nah, agenda sosialisasi kita pada pagi hari ini ada 3 sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama pembukaan skema. Jadi mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 akan ada call for proposal untuk penelitian dan abdimas dana internal tahun 2022-2023. Kemudian agenda kedua nanti sosialisasi sparring, bagaimana sih penjelasan teknisnya gitu. Kalau tadi Pak Mujilan sudah memberikan sambutan terkait dengan idealnya secara konstitusional ini memang harus ada penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengejauhan tahan tridharma perguruan tinggi. Nah, kami dari LPPM memfasilitasi pengejauhan tahan tridharma perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya menggunakan sparring, sistem penelitian dan abdimas daring gitu. Kemudian agenda ketiga, karena mau tidak mau kita masih melakukan siaran radio juga dan merupakan salah satu bagian dari pengabdian masyarakat kita. Nanti sekalian aja kita menyamakan persepsi terkait dengan laporan karena pasti akan berguna untuk penyusunan BKD dan juga untuk akreditasi semacam itu. Nah, untuk agenda pertama, jadi call for proposal skema penelitian dan abdimas tahun 2022-2023 secara resmi sudah dibuka oleh Pak Mujilan tanggal 1 Agustus ini gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya punya kesempatan mulai dari hari ini sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus ini membuat proposal. Nah, bagaimana tentang panduannya, terus template proposalnya, terus penilaiannya nanti akan kita bahas bareng-bareng dalam sosialisasi ini gitu. Kemudian rencana anggarannya bahkan gitu. Nah, kemudian untuk tanggal pentingnya setelah tanggal 31 Agustus nanti tanggal 28 sampai tanggal 30 akan ada pengumpulan proposal final gitu. Ini tanggal-tanggal penting yang mungkin bisa Bapak Ibu kasih reminder bahwa ada tanggal 31, 28 sampai 30 September untuk pengumpulan proposal finalnya, karena setelah tanggal 31 nanti akan melalui proses review gitu. Nanti akan direview oleh reviewer internal gitu. Setelah itu Bapak Ibu melakukan revisi, baru nanti bulan Oktobernya akan ada pendanaan, pencairan dana. Nah, nanti tanggal 15 Mei seperti yang dipaparkan oleh Pak Mujilan tadi, bahwa tahapannya setelah proses pengumpulan proposal, terus proses pelaksanaan penelitian, mau tidak mau akan ada monitoring gitu. Jadi nanti di tahun 2023, 15 Mei, kami akan menyebarkan form evaluasi, monitoring dan evaluasi untuk nanti akan kita evaluasi ada Monef internal di tanggal 23 Mei 2023. Nah, nanti ke depannya tanggal 26 Juni 2023 Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mengumpulkan draft laporan akhir untuk nanti diseminarkan di bulan Juli. Kemudian dikumpulkannya tepat tanggal 31. Jadi ini adalah tanggal-tanggal penting yang mungkin bisa Bapak Ibu reminder supaya nanti tidak terjadi keterlambatan dalam pengumpulan, baik itu pengumpulan proposal, pengumpulan Promonef, dan juga pengumpulan laporan semacam itu. Karena kita sama-sama belajar untuk apalagi saya sama-sama belajar ketika kita sudah membuat tanggal, membuat deadline, ya mari kita penuhi deadline ini bareng-bareng semacam itu, supaya tidak ada keterlambatan, supaya semuanya bisa mengumpulkannya tepat waktu begitu. Nah, untuk terkait dengan pendanaan, nanti secara teknis saya akan lakukan pemaparan terkait dengan buku panduannya. Ini adalah poin-poin yang penting dulu gitu. Jadi terkait dengan pendanaan dari skema penelitian dan abdimas dana internal tahun 2022-2023 ini kita mendapatkan dana subsidi dari universitas Bapak Ibu gitu. Jadi dana subsidi dari universitas dari tahun lalu sudah naik. Jadi dari tahun lalu sudah naik dari awalnya. Mohon maaf yang sebentar. Mbak Dinda minta tolong yang bersuara bisa di-mute ya. Nah, kembali lagi ke pendanaan. Jadi
universitas sudah memberikan subsidi dana untuk penelitian 2 juta. Nah, dana ini sudah naik dibandingkan dengan dana tahun lalu gitu. Dana tahun lalu 1.500.000, sekarang sudah naik 500.000. Nah, berharapnya ini semoga nanti tahun depan kita naik lagi gitu. Tapi mari kita syukuri dulu dana yang diberikan, dana subsidi yang diberikan universitas untuk tahun ini 2022-2023 akan ada pendanaan nanti yang akan cair bulan Oktober itu sebesar 2 juta untuk penelitian dan untuk abdimasnya 1.500.000 gitu. Namun karena memang kita terbentur untuk proses akreditasi, kemudian akreditasi pasti ditanyakan dana juga gitu. Nah, nanti rencana laporan keuangan yang dilaporkan di laporan Bapak Ibu semuanya nanti bisa dituliskan 8 juta dengan ditambahkan dana mandiri dari dosen gitu untuk penelitian dan 5 juta. Maksimal dananya 5 juta untuk dana abdimasnya gitu. Jadi untuk pengeluaran anggarannya untuk penelitian adalah 8 juta, 2 juta dana subsidi berarti 6 juta, minimal 6 juta adalah dana mandiri dari dosen, kemudian untuk abdimasnya adalah keuangannya dikeluarkannya adalah 5 juta, kemudian dana mandiri dosen adalah 3,5 juta, semacam itu. Nah, untuk siaran ada beberapa dosen yang memberikan laporan siaran kepada kami gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya untuk penertiban administrasi saja alangkah lebih baik jika setelah siaran mungkin bisa langsung dibuatkan laporannya, dimintakan halaman pengesahan, tanda tangan halaman pengesahan kepada kami. Nah, di dana halaman pengesahannya nanti ini ditulis 500.000 begitu. Nah, kemudian untuk ini kita menyamakan alur juga dengan LPPM Kampus Surabaya, kampus utama, bahwa LPPM tidak menerima penelitian dan abdimas dana mandiri gitu, karena berkaitan dengan tadi timeline yang sudah kita buat ini, mari kita penuhi bareng-bareng gitu. Nah, disinyalir kalau misalnya memang ada penelitian dana mandiri, untuk timelinenya tidak bisa memenuhi ini, semacam itu, sehingga kami dari LPPM Kampus Surabaya dan Kampus Kota Madiun mengambil kebijakan bahwa LPPM tidak menerima penelitian maupun abdimas dengan dana mandiri, semacam itu. Jadi semuanya harus ikut skema pendanaan internal begitu. Nah, untuk bagaimana kita apply proposalnya, karena ada call for proposal, bagaimana kita apply proposalnya, ini sudah lengkap di sparring Bapak Ibu. Jadi ada sparring ini sudah lengkap, ada panduan dan template-nya, ada bit.ly pengumpulannya, ada pengumpulan untuk proposal finalnya, kemudian ada draft laporannya dan laporan finalnya yang nanti akan kita bedah satu-satu gitu, semacam itu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bisa langsung saja ke panduan dan template-nya. Jadi sparring ini kita ada panduannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau download panduan dan template penelitian dan abdimas, Bapak Ibu bisa download di link berikut. Jadi di sini sudah lengkap sparring 2022-2023 underscore panduan ini sudah lengkap, sudah ada anggarannya, rencana anggarannya yang nanti bisa disesuaikan dengan penelitian dan abdimasnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada file presentasi tadi hari ini, kemudian ada form penilaian laporan, sudah lengkap dengan ini, dengan template-nya juga gitu. Jadi monggo Bapak Ibu jika ingin me-apply proposalnya bisa mengikuti template proposal dan juga template laporan yang sudah kami bagikan melalui bit.ly/ itu tadi, bit.ly/ panduan dan template 2022-2023 gitu. Berikut juga dengan panduan penelitiannya gitu. Jadi panduan penelitiannya sudah ada. Untuk kode 1 adalah kode-kode penelitian, kode angka 2 adalah kode-kode abdimas, dan angka 3 nanti laporan siaran gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu semuanya. Oke, kita kembali. Kita akan bahas satu-satu. Jadi di panduan ini, panduan penelitian, kita akan ke panduan penelitian dulu.
mohon maaf LPPM tidak menyediakan buku dalam bentuk hard file, buku panduan dalam bentuk hard file karena satu, pemangkasan anggaran mungkin, jadi ya penghematan juga. Jadi saya rasa kita bisa sama-sama menggunakan e-book ini bareng-bareng. Lagian juga mungkin kalau misalnya ingin di-print, monggo di-print juga gitu. Tapi memang LPPM tidak menyediakan buku panduan dalam bentuk hard file gitu. Jadi kami menyediakan dalam bentuk soft file, berikut juga template-nya begitu. Nah, panduan ini bisa Bapak Ibu simak juga bahwa ada pendahuluan yang memang mau tidak mau kita sebagai dosen harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat karena kita memiliki tugas tridharma perguruan tinggi selain pengajaran gitu. Jadi dua dharma yang lain yang harus kita lakukan adalah penelitian dan pengabdian masyarakat gitu. Nah, penelitian dan pengabdian masyarakat ini memang digunakan untuk meningkatkan karir kita sebagai dosen menuju mungkin ada yang asisten ahli, kemudian ada yang lektor kepala, maupun sampai nanti guru besar gitu. Jadi outputnya memang sama seperti yang dipaparkan oleh Pak Mujilan di pembukaan tadi bahwa kita harus melakukan publikasi. Nah, dosen bisa melakukan publikasi ya dengan dosen melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham sekali dengan itu gitu. Nah, adapun tujuan dari penelitian menggunakan dana internal ini ya mau tidak mau kita karena mendapatkan tugas melakukan dua dharma yang lain, kita bisa mengembangkan kompetensi di bidang penelitian sesuai dengan bidang ilmunya, sesuai dengan pesan dari Pak Mujilan tadi bahwa kita harus ada roadmap gitu. Jangan sampai kita melakukan penelitian ini adalah penelitian yang oh ini lagi booming, aku meneliti ini, jadi sehingga penelitiannya itu menclok semacam itu. Tapi kita harus stay on the right track-nya kita gitu. Jadi makanya kita bikin roadmap penelitian yang sesuai dengan visi misi gitu. Kemudian yang kedua adalah memberikan keleluasaan kepada dosen untuk menekuni bidang keilmuannya secara konsisten sehingga diharapkan kita nanti bisa menjadi akademisi dosen yang memang ahli sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni gitu. Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah memudahkan universitas untuk mengidentifikasi kompetensinya karena mau tidak mau pasti ketika kita meneliti itu adalah hal yang kita senangi, hal yang sesuai dengan roadmap-nya kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan budaya peka karena ketika kita melakukan penelitian pasti kita penelitian ini memiliki manfaat baik itu manfaat secara teoritis dan juga secara praktis. Nah, manfaat secara praktisnya diharapkan kita bisa mengembangkan budaya PK itu peduli, komit dan antusias gitu. Nah, luaran penelitian dana internal yang diharapkan sesuai dengan pesan dari Pak Mujilan tadi juga ini adalah publikasi satu artikel gitu. Jadi publikasi satu artikel di jurnal yang memiliki ISSN maupun EISSN ataupun jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 1 sampai 6 atau bisa juga ke proceeding dengan baik itu nasional maupun internasional maupun dengan ada Scopusnya gitu. Nah, apresiasi sekali kepada Bapak Ibu dosen semua di pendanaan sebelumnya 2021-2022 banyak sekali yang sudah sampai ke tahapan submitted gitu. Walaupun kami di tahun sebelumnya kita mintanya adalah draft artikel gitu, tapi banyak dosen yang sudah sampai ke tahap submitted, bahkan ada yang submittednya ke jurnal internasional gitu. Jadi really appreciate kepada Bapak Ibu semuanya yang memang sudah melampaui permintaannya LPPM yang LPPM hanya minta draft, tapi kita dikasihnya adalah submitted gitu. Nah, semoga tahap submitted ini nanti bisa bahkan ke accepted atau bahkan bisa ke publish gitu. Ada beberapa juga walaupun tidak banyak itu sudah ada ke tahapnya publish juga gitu, semacam itu. Tapi untuk tahun ini kita sedikit meningkatkan kualitas juga. Mari kita challenge diri kita masing-masing. Kalau tahun lalu kami mintanya adalah draft artikel, maka tahun ini
luaran yang kita harapkan adalah submitted gitu. Jadi dari draft artikel kita bisa submit ke jurnal sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu semuanya gitu. Itu luaran yang diharapkan. Kemudian kriteria pengusulan dari penelitian dana internal ada beberapa Bapak Ibu. Jadi yang pertama yakni dosen yang diizinkan untuk melakukan meng-apply proposal ini adalah bisa mengikuti 2 penelitian. Maksudnya 2 penelitian adalah 1 dosen sebagai ketua dan 1 sebagai anggota gitu, atau sebagai anggota sebanyak 2 kali gitu. Jadi 1 nama dosen, saya misalnya, saya bisa terlibat dalam penelitian dana internal 2022-2023 ini ke 2 skema. Saya 1 sebagai ketua, kemudian saya sebagai anggota di penelitiannya Pak Angga misalnya, semacam itu, atau saya menjadi anggota di 2 penelitiannya yang diketuai oleh Pak Angga dan juga Pak Kristo misalnya, semacam itu gitu. Jadi bisa terlibat di 2 penelitian. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, semua anggota peneliti tidak boleh memiliki tanggungan yang belum diselesaikan di tahun-tahun sebelumnya, entah itu mulai dari tahun 2018, 2017, 2019, 2020, atau 2021. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu dosen yang masih memiliki tanggungan, baik itu penelitian maupun abdimas, entah itu masih belum seminar hasil, belum mengumpulkan laporan akhir, belum ada pertanggungjawaban keuangan atau poster yang belum dikumpulkan gitu, mohon maaf masih belum bisa me-apply proposal di tahun 2022-2023. Namun saya apresiasi juga di tahun kemarin, di periode kemarin tahun 2021-2022 kita sudah menyeminarkan 45 judul penelitian dan 45 judul penelitian dan abdimas gitu, dan sekarang semuanya sudah dikumpulkan juga. Kemarin tanggal 28 ke 45 judul penelitian dan abdimas itu sudah terkumpul ke kami melalui soft file gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya 45 yang kemarin seminar hasil, saya rasa lolos-lolos aja untuk meng-apply proposal di tahun 2022-2023. Tapi tetap ini menjadi catatan bagi kita, bagi Bapak Ibu semuanya yang masih memiliki tanggungan, memang belum boleh untuk me-apply, baik itu sebagai anggota, apalagi sebagai ketua, itu untuk menyusun proposal di tahun pendanaan 2022 dan 2023 ini gitu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah dosen diberikan kebebasan memilih topik. Diberikan kebebasan, hanya saja topiknya harus berdasarkan peta jalan yang menjadi kompetensinya. Misalnya saya kompetensinya adalah psikologi klinis anak gitu, maka topik-topik penelitian yang roadmap yang saya buat harus berdasarkan bidang kompetensi saya, semacam itu. Dengan jangka waktu penelitiannya 1 tahun, dimulai dari 1 Agustus 2022 sampai dengan nanti 31 Juli 2023 gitu. Kemudian syarat yang keempat adalah ketua peneliti diharapkan mempunyai penelitian pada bidang kompetensinya yang ditunjukkan dengan riwayat hidup. Nah, jadi nanti di template penelitian akan ada riwayat hidup ketua peneliti, riwayat hidup anggota peneliti. Nah, diharapkan penelitian yang dilakukan itu paling tidak sesuai dengan bidang kompetensi dari ketua peneliti, begitu. Kemudian yang selanjutnya, tim peneliti terdiri dari ketua dan dibantu oleh maksimal 3 anggota. Jadi ada 1 ketua, kemudian bisa dianggotai oleh 3 orang dosen. Maksimal gitu. Boleh nggak melakukan penelitian sendiri ketua aja? Untuk tahun ini mohon maaf tidak boleh. Jadi mau tidak mau harus menggandeng dosen yang lain, entah 1 dosen, 2 dosen, dan maksimal 3 dosen gitu. Jadi harus melakukan penelitian secara berkelompok sesuai dengan keperluannya. Kalau misalnya perlunya hanya 1 dosen aja untuk membantu, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya penelitian ini memerlukan
memerlukan dosen yang lebih dari satu untuk membantu saya gitu, membantu saya sebagai ketua peneliti, monggo. Tapi maksimal dosen yang boleh membantu adalah 3 penelitian. Nah, ini menguntungkan juga bagi Bapak Ibu semuanya sih. Jadi mari saling gandeng menggandeng. Monggo kalau misalnya menggunakan penelitian yang multidisiplin itu akan jauh lebih bagus. Misalnya manajemen dengan akuntansi semacam itu. Nah, silahkan saling menggandeng teman sejawatnya supaya nanti penelitiannya semakin banyak gitu. Seperti yang di harapan kita bersama yang dipaparkan Pak Mujilan tadi, bahwa selain kualitas penelitian dosen, kita juga harus meningkatkan kuantitasnya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kuantitas penelitian dosen adalah dengan saling gandeng menggandeng menjadi satu semacam itu gitu. Kemudian syarat yang terakhir adalah ketua peneliti harus memiliki rencana kegiatan penelitian sesuai dengan kompetensinya gitu. Ya, pastilah gitu, karena kita sebagai peneliti pasti kita harus meneliti sesuai dengan bidang keilmuan kita. Kemudian ada waktunya, makanya nanti di template akan ada template jadwalnya juga. Terus habis itu bagaimana strateginya, makanya ada alur seperti yang dikatakan Pak Mujilan tadi. Ada schedule-nya, ada alurnya, dan ada guideline luarannya gitu. Dan tenang aja Bapak Ibu semuanya ini sudah terinclude di dalam template gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti tinggal masukkan template-nya sesuai dengan penelitian bidang keilmuan Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, untuk sistematika usulan penelitian nggak harus banyak gitu. Jadi nggak harus banyak, misalnya harus 50 halaman gitu, nggak usah gitu, karena kita meringankan pekerjaan reviewer juga, karena mau tidak mau proposal yang diajukan oleh Bapak Ibu semuanya itu nanti pasti akan direview gitu. Jadi maksimal jumlah halaman dari penelitian, dari konten penelitiannya Bapak Ibu, bab 1 sampai bab 3 maksimal itu hanya 20 halaman saja gitu. Jadi 20 halaman ini tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran gitu. Jadi pure konten mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 itu nanti 20 halaman maksimal gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 20 halaman monggo dipangkas dulu sebelum nanti ada pemangkasan dari kita, dari pemangkasan sistematika dari LPPM gitu. Nah, ditulis dalam huruf TNR Times New Roman ukuran 12 dengan jarak spasi 1,5. Nah, kecuali ringkasan ditulisnya 1 spasi, monggo ditulis di kertas A4 dengan mengikuti sistematikanya. Nanti sistematikanya kita akan bredel bareng-bareng bagaimana sistematikanya. Nanti bisa di-download di sini bit.ly/panduan dan template strip 2022-2023 gitu. Nah, seleksi proposal mau tidak mau pasti akan ada proses seleksi, akan ada proses penilaian Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi proses seleksi proposal dilakukan satu tahap. Jadi penilaian proposal, kemudian dinilai oleh reviewer, kemudian nanti reviewer akan melakukan review dan penilaian, kemudian dikembalikan, kemudian direvisi. Nah, ketika direvisi nanti akan ada proses diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan, atau ditolak gitu. Nah, mari kita sama-sama, karena Pak Mujilan tadi juga sudah berpesan selain kuantitas tapi kualitas juga, nanti mohon kepada Bapak Ibu reviewer untuk memberikan reviewnya juga, dan mohon juga kepada Bapak Ibu dosen ketika sudah diberikan review, catatan-catatan review oleh Bapak Ibu reviewer, monggo di-review sesuai dengan masukannya gitu. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan kualitas penelitian kita untuk untuk lembaga kita semuanya sih. Jangan sampai reviewer sudah memberikan catatan, reviewer itu sudah lembur-lembur nggak tidur juga memberikan catatan review, terus akhirnya kita sebagai dosen yang terus akhirnya tidak mungkin ada beberapa yang sambil lalu gitu ya, enggak gitu. Mari kita sama-sama, ini juga evaluasi juga bagi saya juga sih, karena dan monggo juga bisa karena kita tidak menggunakan blind review ya. Jadi monggo kalau misalnya Bapak Ibu bisa mau berkonsultasi dengan reviewer itu dipersilahkan sekali supaya nanti kualitas penelitian kita ya memang benar-benar bisa bagus, yami gitu. Nah, jadi ketua peneliti harus melakukan revisi itu tadi sesuai dengan masukan catatan dari reviewer, kemudian diunggah kembali di bit.ly
proposal final gitu. Itu seleksi proposal kita. Nah, untuk pelaporannya kita tidak hanya menyusun laporan penelitian, tetapi kita juga harus menyusun poster gitu. Posternya nanti akan kita secara berkala di mading LPPM ini kita akan sering sekali ganti mungkin supaya nanti bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa juga supaya nanti oh ternyata dosen-dosen saya ini kreatif-kreatif semua loh, meneliti semua ya loh, semacam itu gitu. Nah, untuk pelaporan yang perlu disiapkan oleh ketua peneliti adalah laporan akhir, poster, draft artikel atau bukti submit gitu. Jadi bukti submit artikel jurnal gitu. Nah, ini yang menjadi highlight adalah yang ini Bapak Ibu. Jadi bukti submit artikel jurnalnya. Nah, untuk posternya ini ada di kertas art paper 120 gram. Mungkin kalau misalnya beberapa kemarin ada masukan, loh di salah satu digital printing itu nggak ada yang 120, adanya 170, monggo kerso. Tapi ini adalah 120 gram, ini adalah yang paling tipis. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya, ini LPPM ini kalau paling tipis saya nggak suka, saya inginnya yang tebal, monggo silahkan. Tapi ukurannya adalah yang A3 gitu. Terkait dengan gramnya kami tidak muluk-muluk dan tidak menuntut mahal, kami mintanya 120 gram aja. Saya kemarin ngeprint 120 gram art paper di salah satu digital printing, ukuran A3 itu hanya 4.000 gitu. Jadi itu satu aja dikumpulkan. Nah, minimal posternya ada bagian-bagian apa saja? Minimal ada 3 bagian Bapak Ibu. Jadi ada bagian atas, ada identitasnya judul dan identitasnya peneliti, NIDN dan logo UKWMS-nya. Kemudian di bagian tengah ada latar belakang, roadmap-nya, metode hasil dan kesimpulan. Di bagian bawah mungkin ada dokumentasi gitu. Jadi poster yang dikumpulkan begitu, saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa mengasah kreativitasnya dengan membuat poster penelitian ini gitu. Nah, setiap kelompok wajib mengikuti seminar hasil. Nah, seminar hasil ini digunakan untuk apa? Digunakan sebagai bentuk gelar karyanya kita gitu. Jadi gelar karya mini gelar karya kita di kampus Madiun ini adalah wujudnya adalah seminar hasil yang kita bikin parallel session tanggal 22 Juli kemarin itu gitu. Jadi setiap kelompok wajib mengikuti seminar hasil penelitian. Dan setiap kelompok kalau misalnya terlambat mengumpulkan draft laporan akhir yang dikumpulkan pada tanggal draft laporan akhir dikumpulkan pada tanggal 26 Juni nanti, 26 Juni 2023 pukul 23.59, kalau misalnya ada yang terlambat, mohon maaf, memang sesuai dengan ini, aturannya adalah tidak dapat mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh LPPM Kampus Kota Madiun, sehingga proses seminar hasilnya difasilitasi oleh program studi gitu. Jadi memang itu kebijakannya karena seminar hasil ini kami memfasilitasi ya, kami memfasilitasi Bapak Ibu di prodi semuanya untuk mari kita bareng-bareng kita bikin event bareng-bareng untuk menggelar karyanya kita, karya penelitian kita dari 1 tahun penelitian baik itu Abdimas, itu mari kita gelar bareng-bareng di acara seminar hasil gitu. Tapi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang terlambat mengumpulkan draft laporan akhir, ya kita tidak bisa memfasilitasi seminar hasil itu sehingga difasilitasi oleh prodi, namun tetap harus berkoordinasi dengan LPPM gitu. Jadi monggo bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin nanti terlambat, tapi saya berharapnya tidak ada yang terlambat nanti tahun 2023 nanti. Semoga semuanya yang apply proposal ini bisa langsung mengumpulkan laporan karena kita sudah membuat timeline dan pasti nanti kami dari LPPM akan nge-reminder Bapak Ibu semuanya. Kita akan nge-remindernya itu mulai dari bulan Mei 2023 saat monitoring evaluasi. Jadi paling tidak masih ada restan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan laporannya sehingga harapannya nanti tidak akan ada yang terlambat sehingga semuanya bisa memamerkan dan menggelarkan karya hasil penelitian dan Abdimasnya tanggal tanggal berapa seminar seminar hasilnya nanti di bulan Juli 2023 nanti begitu. Nah, untuk sistematika pelaporannya bisa di-download nanti di template gitu. Nah, ini untuk rinciannya Bapak Ibu semuanya.
Untuk rincian ini rinciannya sama, jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin di zamannya Bu Teresia yang penelitian dan abdimas beda gitu. Nah, kita jadi satu, jadi tanggalnya jadi satu, tanggal baik itu call for proposal for abdimas maupun penelitian tanggalnya sama. Jadi tanggal 1 Agustus 2022 sudah ada sosialisasi sekarang ini yang sedang kita jalani, kemudian call for proposal dibuka mulai dari sekarang sampai nanti tanggal 31 Agustus 2022 ada pembukaannya. Jadi monggo dosen mengusulkan skema penelitian dan atau abdimas, boleh nggak dua-duanya? Boleh banget. Jadi mengajukan penelitian, mengajukan abdimas, boleh banget gitu. Nah, dosen mengunduh template-nya di sini. Nah, template draft proposal yang sudah selesai nanti monggo dikumpulkan di Bitly ini dengan format nama ini, nama ketua peneliti underscore draft proposal penelitian dalam bentuk file dokumen, bukan PDF. Nah, Google Form kami itu sudah mendeteksi juga file yang boleh dikumpulkan hanya file dokumen saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyimpan dalam bentuk file PDF nanti tidak akan diterima oleh sistem di Google Form kami gitu. Kemudian setelah Bapak Ibu semuanya mengumpulkan, ada perpanjangan tidak untuk pengumpulan pembukaan skema ini? Mohon maaf, sampai saat ini kami belum ada rencana untuk memperpanjang gitu. Jadi mari kita sama-sama sudah membuat kalender, membuat schedule, kita penuhi schedule ini bareng-bareng gitu. Nah, untuk setelah itu di bulan Septembernya ganti kami yang bekerja Bapak Ibu. Jadi tanggal 1 sampai 6 September nanti akan ada review sistematika proposal oleh LPPM. Nah, ini Bapak Ibu sudah perjuangan Bapak Ibu sudah selesai, tinggal kami yang bekerja. Tanggal 1 sampai 6 akan dilakukan review sistematika. Review sistematika ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang pertama tadi, halaman, jumlah halaman tidak lebih dari 20 halaman. Kemudian berkaitan dengan format format judul, format halaman pengesahan dan juga lampiran. Jadi kita meringankan tugas dari reviewer juga. Jadi reviewer pure nge-review konten penelitian Bapak Ibu semuanya terkait dengan sistematika, nanti serahkan kepada kami gitu. Kemudian setelah selesai proses review sistematika oleh LPPM, nanti tanggal 7 akan ada pendistribusian proposal Bapak Ibu ke reviewer. Nah, pendistribusiannya melalui email. Nanti Bapak Ibu reviewer kami mohon bantuannya untuk melakukan review gitu. Nanti akan ada pesan-pesan, mungkin ada pesan sayang dari saya, nanti mohon diterima dengan baik gitu tanggal 7 September. Kemudian tanggal 8 sampai 15 September kami mohon bantuan Bapak Ibu reviewer untuk melakukan review. Jadi ada sekitar 1 minggu kerja itu untuk melakukan proses review draft proposalnya. Nah, nanti tanggal 16 September kami mohon, paling lambat tanggal 16 September kami mohon bantuan Bapak Ibu reviewer untuk mengembalikan proposal yang sudah direview kepada LPPM melalui email. Jadi nanti akan ada penilaian dan juga berisi catatan revisi gitu. Kemudian nanti tanggal 19, karena tanggal 16 September ini adalah hari Jumat, maka tanggal 19 September nanti tanggal hari Seninnya akan ada distribusi proposal kepada dosen yang untuk melakukan revisi gitu. Jadi Bapak Ibu tanggal 19 September akan mendapatkan email dari kita. Kami akan meneruskan email dari reviewer kepada dosen pada tanggal 19 September 2022 gitu. Jadi kalau misalnya ini kok belum tanggalnya, kok belum didapat email ya, mohon bersabar, nanti pasti tanggal 19, paling lambat tanggal 19 September Bapak Ibu akan mendapatkan catatan revisi dari reviewer gitu. Nah, nanti proses revisinya tanggal 20 gitu. Jadi tanggal 20 sampai tanggal 27. Jadi mulai dari hari Selasa sampai dengan Selasa depannya, itu Bapak Ibu bisa diberikan kesempatan untuk melakukan revisi sesuai dengan catatan reviewer gitu. Jadi monggo catatan reviewer yang sudah
dikasih pesan-pesan oret-oretan, itu monggo direvisi sesuai dengan catatannya, ada waktu 1 minggu gitu. Nah, kemudian setelah itu kami minta tanggal 28 sampai tanggal 30 September, kami minta di pengumpulan proposal finalnya. Jadi pengumpulan proposal final setelah direvisi, baik itu dalam bentuk soft file maupun hard file. Gitu. Nah, bagaimana teknisnya gitu? Nah, monggo. Jadi teknisnya adalah gini. Pengumpulan proposal finalnya itu ada 2 kan. Jadi ada hard file maupun soft file. Jadi monggo proposalnya nanti di print dulu. Ini sudah bisa ditunjukkan kepada kami di LPPM, di print belum dijilid, kemudian bisa ditandatangani, kalau misalnya sudah oke, sudah ACC, bisa ditandatangani oleh peneliti, oleh wakil dekan, kemudian menyetujui saya sebagai waka LPPM gitu. Jadi halaman pengesahannya sudah sudah ditandatangani semua dan distempel basah. Kemudian setelah itu monggo bisa dijilid. Nah, dijilidnya warnanya seragam saja. Jadi untuk penelitian, proposal penelitian warnanya orange, kemudian untuk Abdimas warnanya biru muda gitu. Nah, setelah itu bisa dikumpulkan kepada kami. Nah, sebelum dikumpulkan hard file-nya kepada kami, halaman pengesahan yang sudah di-scan itu bisa, halaman pengesahan yang sudah ditandatangani dan distempel oleh wakil dekan dan waka LPPM bisa di-scan, kemudian diinsertkan di file proposalnya Bapak Ibu semuanya untuk nanti dikumpulkan kepada kami dalam bentuk ini, dokumen PDF. Jadi bentuknya dokumen PDF, nama ketua peneliti _ proposal penelitian final. Nah, jadi proposal penelitian final yang dikumpulkan dalam bentuk soft file adalah yang sudah disertai scan halaman pengesahan dan sudah mendapatkan tanda tangan baik itu dari ketua pengusul, wakil dekan, dan juga wakil ketua LPPM. Nanti dikumpulkannya di mana? Nanti dikumpulkannya di sini, di bit.ly/proposal final strip 2223 gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu selesai semuanya, tinggal kami lagi yang bekerja. Jadi Bapak Ibu bekerja itu di bulan Agustus, Bapak full kerja. Di bulan September nanti yang kerja adalah LPPM dan reviewer. Di akhir nanti Bapak Ibu bekerja untuk merevisi. Nanti setelah itu tinggal kami yang bekerja, kami yang melakukan pencairan dana gitu. Nah, pencairan dana nanti akan ada, kami dibantu untuk penandatanganan kontrak di atas materai 10.000, materainya nanti dibebankan oleh pengusul juga, jadi dibebankan oleh ketua pengusul gitu. Nah, setelah penandatanganan kontrak, nanti akan ada pencairan dana subsidi, jadi 2 juta ini per dosen proposal per kelompok, jadi 2-3 kelompok itu tadi, jadi 1 ketua, 1-3 maksimal anggota. Kemudian ini sudah termasuk subsidi publikasi, kemudian untuk Abdimasnya dananya adalah 1,5 juta. Jadi untuk Abdimas ini dibatasi jadi 3 proposal per prodi gitu, semacam itu. Nah, setelah itu monggo Bapak Ibu bisa, sebenarnya Bapak Ibu melakukan penelitian ini sudah dimulai dari Agustus ini, Agustus yang penyusunan proposal ini penelitian sudah berlangsung, jadi Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023 ini penelitian dan Abdimas Bapak Ibu sudah berlangsung gitu. Nah, kemudian nanti kita akan ketemu lagi di bulan Mei. Jadi di bulan Mei tanggal 3 sampai tanggal 12 Mei nanti Mbak Dinda akan menyebarkan form monitoring dan evaluasi gitu. Jadi monggo form monitoring dan evaluasi itu diisi dari tanggal 3 sampai tanggal 12 Mei. Kemudian nanti tanggal 15 Mei monggo dikumpulkan kembali ke kami, dikumpulkannya dalam bentuk hard file karena kami menyebarkan form monef-nya juga dalam bentuk hard file. Gitu. Jadi mohon dikembalikan di LPPM untuk nanti kita rekap, untuk nanti kita adakan monitoring dan evaluasi bareng-bareng di tanggal 23 Mei 2023. Gitu. Nanti monitoring dan evaluasi nanti akan dihadiri oleh dosen pengusul, wakil rektor 4 dan koordinator bidang akademik gitu. Sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan selama mulai dari bulan Agustus 2022 sampai mana, sehingga ini akan menjadi reminder Bapak Ibu. Jadi bulan Mei, 15 Mei dan 23 Mei ini akan menjadi reminder bagi Bapak Ibu semuanya
untuk kalau misalnya bagi belum, karena biasanya saya juga sering banget keteteran gitu, ini reminder ini sangat berguna bagi saya supaya nanti ternyata 1 bulan lagi kita akan dituntut untuk mengumpulkan draft laporan akhir tanggal 26 Juni gitu. Jadi setelah monitoring dan evaluasi masih ada cukup waktu sekitar 1 bulan untuk segera menyelesaikan laporan akhirnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pengabdian masyarakat bisa langsung disusun gitu, semacam itu. Jadi draft laporan akhir dikumpulkan tanggal 26 Juni 2023. Laporan akhir dikumpulkan dalam bentuk soft file juga dan dalam bentuk file dokumen, jadi Microsoft Word-nya gitu. Jadi template laporan akhir bisa di-download di sini, draft laporan akhir disimpan dalam satu file doc. Nah, nanti yang dikumpulkan ada 2. Jadi satu file laporan akhir dalam bentuk dokumen itu namanya adalah nama ketua peneliti _ draft laporan penelitian untuk penelitian dan draft laporan Abimas untuk Abimas. Ini filenya Microsoft Word. Kemudian yang file kedua yang dikumpulkan adalah poster. Nah, poster ini bentuknya PDF gitu. Jadi nama ketua peneliti _ poster penelitian PDF formatnya. Nah, dua-duanya ini nanti dikumpulkan gitu. Nanti kita akan jalan-jalan ke Bitly ini, link-link penting ini nanti kita akan jalan-jalan ke sana supaya nanti Bapak Ibu bisa ternyata nanti yang harus diisi apa saja sih gitu. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu mengumpulkan ini, gantian kami lagi yang bekerja. Jadi tanggal 27 sampai tanggal 30 Juni nanti akan ada review sistematika dari LPPM. Kemudian tanggal 3 Juli ini nanti akan ada distribusi karena ini 20 sampai 30 Juni ini adalah hari Jumat, berarti nanti akan ada distribusi draft laporan ke reviewer nanti di hari Seninnya. Di hari Senin tanggal 3 Juli kami kembali lagi minta bantuan kepada Bapak Ibu reviewer untuk melakukan memberikan catatan-catatan revisi, catatan-catatan perbaikannya. Setelah itu ada proses reviewernya, ada tanggal 4 sampai 11 Juli, itu ada proses penilaian dari reviewer. Kemudian tanggal 12 Juli maksimal, itu draft laporan yang sudah ada catatan revisinya, itu dikembalikan ke kami. Gitu. Kemudian nanti tanggal 14 Juli akan kami distribusikan kepada Bapak Ibu dosen semuanya. Kemudian ada proses revisi, jadi proses revisinya mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 27 Juli. Jadi ketika ada seminar hasil pun Bapak Ibu bisa memberikan, bisa merevisi juga, bisa merevisi terlebih dahulu gitu. Jadi masih ada span waktu yang cukup banget untuk melakukan revisi, sekitar 1 minggu juga, 15 sampai 27 Juli. Kemudian nanti akan ada seminar hasil, jadi semhas seperti yang tanggal 22 Juli kemarin, di tanggal 21 Juli 2023. Ini seperti kemarin ada parallel session semacam itu, sehingga Bapak Ibu menggelar hasil penelitian dan Abdimas yang sudah Bapak Ibu lakukan. Gitu. Nah, nanti pengumpulannya itu bisa mulai dikumpulkan itu tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli gitu. Jadi setelah seminar hasil, Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk memperbaiki proposalnya, terus habis itu ada kesempatan untuk jilid, ada kesempatan untuk cetak poster gitu. Jadi nanti dikumpulkannya ada 3 hari juga, tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, dikumpulkannya sama, jadi dalam bentuk hard file dan soft file. Nah, jadi dikumpulkannya adalah nanti rangkap 3 gitu. Jadi untuk proposal tadi juga rangkap 3. Rangkap 3 ini untuk siapa saja? Kok LPPM mintanya banyak sekali gitu kan. Rangkap 3 nanti untuk 1 untuk LPPM, 1 untuk perpustakaan, 1 untuk prodi gitu. Nah, monggo kerso kalau misalnya Bapak Ibu kepingin loh, buat saya juga mau. Kemarin ada di tahun 2001-2022 itu ada dosen yang mengumpulkannya 4 gitu. Bu, saya mintanya 4 gitu. Karena nanti saya kepingin untuk saya sendiri, untuk arsip saya sendiri, monggo gitu. Tapi yang diminta oleh LPPM adalah hanya 3. Jadi 1 untuk LPPM, 1 perpustakaan, 1 prodi. Baik itu proposal maupun itu laporan. Diberinya di
di kertas A4 dijilid langsung tanpa laminasi. Jadi nggak usah dilaminasi Bapak Ibu, nggak usah mahal-mahal, dan nggak usah fotokopi warna. Kalau misalnya memang Bapak Ibu kepingin yang warna yang bagus, monggo. Tapi kami dari LPPM, karena kami menyadari juga dananya juga tidak maksimal juga, jadi di print di hitam putih saja dan tidak usah dijilid langsung, nggak usah dilaminasi glossy, nggak usah dilaminasi doff gitu, monggo gitu. Jadi tanpa laminasi. Saya rasa kalau saya kemarin survei harga itu antara 7.000 sampai 10.000 itu untuk jilid satu proposal maupun satu laporannya gitu. Nah, untuk covernya warnanya merah dan hijau gitu. Jadi merah untuk penelitian, hijau untuk Abdimas. Nah, berkas laporan akhir dikumpulkan harus sudah disertai tanda tangan ketua pengusul. Jadi teknisnya sama dengan proposal tadi. Teknisnya masih scan halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua pengusul, oleh wakil dekan, oleh wakil LPPM, kemudian baru dijilid, kemudian baru di-scan nanti untuk dikumpulkan, diinsertkan di soft file-nya, begitu. Untuk posternya di art paper 120 gram, ukurannya A3. Nah, soft file-nya juga sama, jadi yang dikumpulkan soft file-nya adalah yang sudah mendapatkan yang sudah ada scan halaman pengesahan yang sudah ditandatangani, begitu. Jadi mungkin begitu timeline yang sudah kita buat. Ini adalah tanggal-tanggal penting yang bisa Bapak Ibu kasih reminder di HP-nya, di Google Calendar-nya. Oh, tanggal 31 ada pengumpulan proposal dan kawan-kawannya yang sudah ada di PowerPoint tadi, gitu. Kemudian ini adalah link-link pentingnya. Nah, kalau yang ini nanti Bapak Ibu akan menemukan ini. Kalau misalnya link yang tadi, yang panduan dan template penelitiannya ini diklik, nanti Bapak Ibu akan menemukan ini. Ini semuanya. Jadi di sini sudah ada anggarannya juga, materi sosialisasi, form penilaian, template laporan dan template proposal dan juga panduannya. Semuanya sudah ada di sini gitu. Kemudian kalau misalnya nanti Bapak Ibu klik link ini nanti akan ada Google Form yang mengarah ke pembukaan, jadi penerimaan draft proposal. Nah, draft proposal ini akan dibuka sampai nanti tanggal 31 Agustus pukul 23.59. Setelah tanggal itu, file responses kita akan kita tutup gitu. Itu nanti bisa dimasukkan emailnya. Nah, kenapa kok kami minta email Bapak Ibu semuanya untuk konfirmasi? Karena untuk mengantisipasi seperti yang lalu-lalu, hal yang lalu tidak terjadi, karena ada beberapa dosen yang mungkin karena sinyal, jadi sudah submit, di laptopnya sudah submit, tapi tidak masuk ke sistem kami, semacam itu, sehingga kami perlu meminta email Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah submit, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email balasan. Jadi akan mendapatkan email balasan dari no reply. Jadi akan ada email balasan yang mengatakan bahwa Bapak Ibu sudah submit dan jawaban yang sudah Bapak Ibu submit itu sudah terrecord gitu. Itu sebagai bukti supaya kita sama-sama terbukanya juga. Kalau misalnya nggak masuk di sistem kami, tapi di email ada, itu berarti kan di sistem kami yang salah gitu. Tapi kalau misalnya di sistem kami nggak ada dan Bapak Ibu tidak terima email, berarti mungkin memang belum tersubmit karena sinyal gitu. Semacam itu. Kemudian monggo diisi nama ketua pengusulnya lengkap dengan gelarnya. Kemudian ini diisi anggotanya. Jadi kalau misalnya ada anggota ada beberapa anggota gitu bisa diisi dengan dipisahkan tanda. Misalnya ada Dinda dengan gelar kemudian dipisahkan dengan tanda titik koma begitu. Kalau misalnya lebih dari anggotanya lebih dari satu gitu. Kemudian monggo diisi prodinya, kemudian skema yang diikuti, kemudian judul usulannya ditulis, kemudian file dokumennya ditambahkan di sini. Bentuknya adalah Microsoft Word gitu. Nah, ini kalau misalnya satu form ini itu hanya untuk satu jenis usulan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengajukan dua, misalnya seperti
kemarin Bu Ida dari manajemen mengusulkan mengikuti 2 skema, yakni skema penelitian dan skema Abdimas, berarti nanti ngisinya 2 juga gitu. Setelah ini disubmit, Bapak Ibu ngisi lagi untuk skema yang berikutnya, jadi skema Abdimas gitu. Jadi kalau ikut 2 skema penelitian dan Abdimas ya monggo diikuti, diisi 2 kali gitu. Begitu. Ini untuk link draft proposalnya. Kemudian link proposal finalnya, jadi yang harus dikumpulkan tanggal proposal final tanggal 28 sampai tanggal 30 September itu adalah ini. Jadi pengumpulan proposal final ini nanti dikumpulkan maksimal itu tanggal 30 September 2022. Jadi 30 September 2022 pukul 23.59 kalau misalnya ini kita tutup responsesnya juga gitu. Sama seperti tadi kalau misalnya mengikuti 2 skema, jadi tetap mengisi dua kali bit.ly gitu. Email juga ada. Jadi untuk konfirmasi aja, ketua pengusul, nama anggota, program studi, skema, judul, dan ini adalah proposal finalnya. Proposal finalnya disimpan dalam bentuknya PDF gitu. Sistem ini sudah kita coba spesifikasikan. Jadi kalau nggak PDF mereka nggak mau gitu. Itu untuk proposalnya. Nah, setelah itu link penting berikutnya adalah draft laporan yang nanti akan dikumpulkan pada tanggal draft laporan ini adalah 26 Juni 2023. Nah, draft laporan ini nanti Bapak Ibu monggo silahkan memasukkan draft laporannya di sini. Draft laporannya nanti dikumpulkan pada tanggal paling lambat tanggal 26 Juni 2023 pukul 23.59 gitu. Nanti akan ada ngisi email juga, sama juga tinggal diisi skema apa yang diikuti, judulnya. Nah, ini yang beda. Yang beda adalah yang diisi ada dua file. Ya, ini yang pertama adalah draft laporan akhir dalam bentuk dokumen dan juga soft copy poster ukuran A3 dalam bentuk PDF gitu. Semacam itu dikumpulkan tanggal 26 Juni 2023 pukul 23.59. Nah, selanjutnya terakhir nanti bulan Juli, akhir tanggal 31 Juli 2023, Bapak Ibu bisa mengumpulkan laporan finalnya di sini. Semacam itu. Ini yang dikumpulkan hanya PDF laporan finalnya saja. Karena posternya sudah dikumpulkan di draft laporan di tanggal 26 ini. Jadi yang dikumpulkan di sini adalah final PDF yang sudah ada scan tanda tangan, scan halaman pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengusul, Wakil Dekan, dan juga Wakil LPPM. Ini dikumpulkan dalam bentuk PDF. Begitu. Semacam itu, ini untuk jalan-jalannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan skemanya 2, Abdimas iya, penelitian iya, ngisinya 2 kali gitu. Dan nanti pasti akan dapat balasan emailnya 2 kali juga gitu. Semacam itu Bapak Ibu semuanya, dan ini lampirannya. Jadi penilaian proposal sudah ada. Nanti ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Formonef-nya juga nanti yang akan kita bagikan di tanggal 3 sampai 12 Mei 2023. Terus penilaian laporan akhir juga sudah ada. Ini ada beberapa lampiran dan posternya juga sudah. Penilaiannya sama, masih menggunakan format penilaian pada tahun sebelumnya. Begitu. Nah, sekarang kita ke template. Kita bisa ke template-nya. Nah, template-nya ini Bapak Ibu untuk proposalnya. Bapak Ibu untuk proposal penelitian dulu. Untuk proposal penelitian dulu, setelah itu nanti kita ke Abdimas, begitu nggih. Untuk penelitian ini yang tinggal diganti adalah yang saya kasih stabilo kuning aja gitu. Jadi monggo diisi. Jadi Bapak Ibu kita sudah sediakan template, Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Ketua peneliti namanya siapa, berlengkap dengan gelar, NIK, NIDN-nya, ini ditulisi ketua PSDK program studinya adalah program studi ketua peneliti. Loh, kemarin ada yang tanya, kok di sini ada kotaknya, ada enggak? Nah, memang template yang benar adalah template yang tidak ada kotakannya, gitu. Template yang benar adalah yang tidak ada kotakannya di atas ini. Kemarin ada dosen yang menanyakan, ini kok enggak ada yang benar yang mana, gitu. Nah, template yang benar ini sudah kita adaptasi dari Surabaya.
nggak ada kotakannya semacam ini gitu. Jadi monggo Bapak Ibu jika ingin mudah bisa langsung menggunakan download template ini, kemudian dimasukkan nama-namanya begitu. Jadi jika ingin memudahkan semacam itu, dan jika ingin mudah dan benar template-nya begitu. Jadi fakultas ketua peneliti, bulan dan tahunnya. Halaman pengesahan monggo diisi, dan ini untuk biaya usulannya itu seperti yang tadi di pembukaan saya mengatakan, biaya minimal penelitian yang harus diusulkan adalah minimal 8 juta. Lebih boleh, kurang enggak boleh gitu. Nah, terus untuk tanda tangannya, kalau misalnya sebagai dosen biasa tanpa memegang jabatan struktural, entah itu wakil dekan, bisa menggunakan format ini. Jadi ketua tim pengusul, wakil dekan, dan wakil ketua LPPM. Namun apabila yang menjadi ketua tim pengusul adalah wakil dekan, maka yang tanda tangan adalah ketua tim pengusulnya, kemudian wakil LPPM. Atau kalau misalnya yang menjadi ketua pengusul adalah wakil LPPM, maka yang tanda tangan adalah wakil dekan dan ketua tim pengusul saja, begitu. Semacam itu. Terus habis itu ini untuk overview penelitian kita, jadi nama ketua penelitinya, monggo ini beneran diisi gitu, karena mohon maaf beberapa laporan kemarin ini masih belum diisi gitu. Jadi monggo diisi. Objek penelitiannya berapa, masa pelaksanaannya 12 bulan, mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, dengan minimal biaya 8 juta gitu. Ini monggo diisi. Terus kemudian ringkasannya sudah ada ketentuannya, ini spasinya 1, kalau misalnya bisa dicek ini spasinya 1. Kemudian untuk daftar isi sudah kami bikinkan, Bapak Ibu tinggal merubah halamannya saja gitu. Terus ini latar belakang masalahnya ini kita sudah sesuaikan juga, spasinya 1,5, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi titik-titik ini dengan latar belakang masalahnya Bapak Ibu semuanya, tujuan, manfaat, dan kawan-kawannya. Kemudian target luaran kalau dulu ini adalah draft artikel, sekarang kita submit artikel begitu. Jadi ya mari kita sama-sama men-challenge diri kita sendiri. Mohon maaf saya minum sebentar. Mari kita sama-sama men-challenge diri kita sendiri untuk semakin meningkatkan kualitas penelitian kita. Jadi tahapannya adalah ke submit artikel. Bu, kalau misalnya sudah diterima, kalau belum diterima nggak masalah, yang penting submit dulu aja gitu. Yang penting submit dulu aja gitu. Kemudian yang perlu wajib adalah laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan poster. Nah, untuk yang repositori nanti sementara sampai sekarang masih akan difasilitasi oleh LPPM. Nanti Mbak Dinda akan kerjasama sama Mas Lius atau Mbak Nia untuk mengupload laporan Bapak Ibu semuanya di reponya Wima. Begitu. Kemudian yang bab 2 adalah tinjauan pustaka. Ini Bapak Ibu tinggal ngisi juga. Roadmap-nya bisa disimpan dalam bentuk JPEG, JPG atau PNG. Kemudian disisipkan di sini, kebaruan penelitian diisi, hipotesis monggo diisi. Kemudian bab 3 ada metode, kemudian ada organisasi tim peneliti itu yang anggotanya siapa saja, mulai dari ketua, anggota, dan mahasiswa yang terlibat. Kemudian ada alur, seperti yang dikatakan Pak Mujilan tadi, kita harus stay on the roadmap gitu ya. Jadi ada alur penelitiannya. Ini contoh saja, Bapak Ibu saya rasa tambah kreatif untuk menciptakan alur juga, supaya gini, penelitian kita itu beneran memang secara bertahap dilakukan semacam itu. Begitu. Kemudian biaya. Nah, bab 4 ini ada biaya. Pembiayaan ini biaya total yang dianggarkan memang 8 juta. Sumber dana berasal dari subsidi sebesar 2 juta rupiah. Dan dana mandiri, kalau misalnya Bapak Ibu dapat sponsor, boleh banget, monggo cari sponsor juga, monggo silahkan, bisa dituliskan di sini gitu. Nah, untuk komponen pembiayaannya kita coba mengadaptasi dari kita belajar dari Simlip Bima juga, maaf, dari Bima juga. Ini ada empat komponen pembiayaan. Jadi bahan peralatan penelitian, perjalanan, laporan, honorarium, dan kawan-kawannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu
sudah coba kami buatkan. Jadi kami sudah coba buatkan karena kan ada ini ya, maaf. Ada maksimalnya. Nah, ini sudah coba kami buatkan presentase batasnya. Jadi maksudnya bagaimana? Ini adalah contoh aja sih. Ini adalah contoh yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu pakai untuk acuan. Jadi untuk honorarium memang 30% gitu ya, 30%. 30% dari total dana. Dana yang dikeluarkan adalah 9 juta sekian gitu ya. 9 juta sekian itu adalah total anggaran yang diusulkan gitu. Total anggaran yang diusulkan adalah 9 juta. Berarti untuk honorarium kalau misalnya 30% itu tidak boleh lebih dari ini. Tidak boleh lebih dari 2.741.700 rupiah. Nah, ini berarti kalau misalnya dana yang diusulkan di mana kolom F ini masih di bawah ini berarti masih memenuhi. Gitu. Jadi tidak boleh lebih dari sini gitu. Berikut juga dengan bahan habis pakai yang maksimal adalah 70%. 70%-nya adalah 70%-nya adalah 6 jutaan. Berarti kalau misalnya masih 3 juta masih aman lah ya gitu. Berikut dengan ini. Nah, ini sudah coba kita upload juga. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, saya kan memang Excel-nya juga nggak jago-jago banget gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya yang lebih baik, monggo. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya seragam ini akan lebih enak karena sudah ada acuannya dan sudah ada perhitungannya juga. Subsidi UNIF 2 juta berarti mandiri dosennya sekian gitu. Ini untuk penelitian, simulasi Abdimasnya juga sama juga. Ini sudah coba kita buatkan juga begitu Bapak Ibu semuanya. Terus seperti yang tadi kita harus ada schedule-nya dan kita minta schedule-nya Bapak Ibu mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Monggo silahkan diisi. Kemudian daftar pustakanya minta tolong formatnya dalam bentuk APA. Kemudian harus hanya pustaka yang memang disitasi. Kalau misalnya nggak disitasi, ya nggak usah ditulis di daftar pustaka gitu. Jadi kalau misalnya di kontennya itu ada yang disitasi tapi di sini enggak lah. Semua yang disitasi di konten harus ditulis di daftar pustaka begitu. Nah, jumlahnya lebih dari 15 dengan tahun publikasi lebih dari tahun 2010 gitu. Jadi kalau misalnya tahunnya 92 yang saya baru lahir gitu kok alangkah lebih baik cari yang lebih baru gitu, semacam itu. Gitu, terus ini lampirannya monggo diisi. Rekam jejak, alangkah lebih baik kalau misalnya kompetensi judul penelitian atau tema penelitian itu sesuai dengan identitas dan rekam jejak dari ketua peneliti supaya kita ya roadmap-nya sama, roadmap-nya inline semacam itu. Gitu, ini monggo diisi, terus ditandatangani, ini masih benar dana internal. Terus anggota peneliti 1 sama masih diisi semua. Kemudian kalau misalnya anggota penelitinya lebih dari 1, bisa langsung dikopas aja di bawahnya gitu. Kemudian kami juga minta surat pernyataan originalitas dari ketua peneliti yang memang bahwa penelitian ini itu yang diajukan ini sifatnya original, pure dari Bapak Ibu semua dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain gitu. Itu minta pernyataan originalitasnya dan ini untuk apa namanya justifikasi anggarannya. Nah ini yang bagian honorarium ini nanti bisa Bapak Ibu copy paste dari sini. Bisa Bapak Ibu copy paste dari sini, ditaruh di mana? Di copy kemudian dipastekan di sini gitu. Iya, di copy pastekan di sini. Semacam itu untuk proposalnya begitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Saya rasa itu nanti untuk yang apa namanya? Untuk yang lain sebentar. Untuk yang laporannya saya rasa tidak perlu ada karena laporannya tidak jauh beda dari proposal, hanya ada penambahan. Jadi ada penambahan ini sama kata pengantar pasti ya, daftar tabel dan kawan-kawannya sudah kita buat formatnya. Tidak jauh beda, hanya ada pemindahan Bapak Ibu. Kalau di tinjauan pustaka tadi ada luaran, nanti dipindah ke belakang gitu. Alur masih sama, hasil penelitian. Nah, ini nanti target luaran. Kalau yang tadi kan ada di atas, ini dipindah ke bawah.
Terus penutup kesimpulan saran sama rencana tindak lanjut ini sama semuanya. Gitu, itu untuk laporannya. Gitu. Terus ini, nah ini mungkin bagi beberapa ibu yang catatan evaluasi yang kemarin ya. Instrumen penelitian, ada dosen yang menyatakan instrumen penelitian itu apa gitu. Saya rasa instrumen penelitian ya namanya instrumen berarti kan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian ya. Kalau misalnya penelitiannya kualitatif mungkin bisa pedoman observasi, pedoman wawancara, atau bisa kalau kuantitatif bisa skala, angket, atau data-data apapun semacam itu gitu. Saya rasa oke. Kemudian ini adalah lampiran ketiga adalah bukti submit jurnalnya, LOA, atau bahkan bukti publish. Di tahun kemarin ada Pak Ardi atau nggak salah itu ini sudah publish gitu. Itu keren banget sudah publish. Kemudian dana sama posternya ditaruh di sini. Kemudian berita acara seminar hasil yang kemarin dikirimkan Mbak Dinda itu ditaruh di sini juga. Kemudian daftar hadirnya begitu. Jadi ada beberapa dosen yang terlupa daftar hadir dan juga berita acaranya. Mungkin itu yang bisa jadi catatan untuk tahun ini supaya nggak lupa gitu. Itu untuk penelitian. Nah, untuk Abdimas mungkin tidak jauh beda, jadi timeline-nya sama. Timeline-nya sama, hanya ini Bapak Ibu yang membedakan. Tujuannya berbeda. Ini yang membedakan panduan Abdimas dengan penelitian adalah solusinya, karena pasti yang namanya pengabdian masyarakat pasti kan kita memberikan solusi kepada mitra gitu ya. Pasti juga sudah ada mitranya gitu. Itu dan juga kriteria. Kriterianya adalah ini. Kalau tadi penelitian itu dosen bisa terlibat di 2 skema, maka Abdimas dosen bisa terlibat di 3 skema pengabdian, 1 sebagai ketua atau 2 sebagai anggota atau 3 kali sebagai anggota. Gitu, dengan tahun anggaran yang sama. Kemudian masih sama, tidak memiliki tanggungan, jadi tidak boleh ada tanggungan yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya masih ada ya mohon maaf gitu. Kemudian diberikan kebebasan sesuai dengan peta jalannya. Terus apalagi yang membedakan? Rencana kegiatan. Semuanya sama. Yang membedakan adalah ini. Di 3 skema dan dibantu oleh 4 anggota. Jadi ini yang membedakan adalah ini poin A dan poin E. Poin A, 1 dosen bisa terlibat di 3 skema Abdimas, dan poin E adalah 1 kelompok Abdimas itu bisa dibantu oleh maksimal 4. Kalau penelitian tadi 3, kalau Abdimas tadi nanti 4 gitu. 4 anggota. Begitu, sistematikanya sama. Sistematikanya nanti akan kita review ulang. Kita coba tur tentang sistematika, seleksinya sama, laporannya sama, timeline-nya juga sama. Ini sama semuanya, dan yang ini adalah proposal Abdimasnya dengan pendanaan yang berbeda tentunya. Gitu, kita bisa langsung ke ini Bapak Ibu. Mana proposal Abdimas. Nah, proposal Abdimas agak berbeda dengan penelitian gitu. Tapi ya bedanya nggak banyak-banyak banget sih gitu. Nah, proposal Abdimasnya ini sama semuanya dengan catatan ini 5 juta gitu. Jadi usulan biayanya 5 juta. Kalau yang tadi penelitian 8 juta, kalau yang ini 5 juta. Supaya nanti ketika mungkin akreditasi, IPPA, Lamdik atau Lamemba itu kita nggak kerja 2 kali untuk membuat laporan fiktif gitu. Gitu, ini oke, ini sama. Ringkasannya juga. Yang membedakan adalah kontennya. Jadi untuk konten di Abdimas ini ada analisis situasi yang berisi kondisi terkini mitranya. Mereka kalau misalnya untuk mitra yang memiliki berkecimpung di dunia ekonomi, maka Bapak Ibu bisa menampilkan profil mitranya bagaimana, terus segi produksi dan manajemennya bagaimana, jadi dan persoalannya apa gitu. Kalau yang ekonomi produktif juga profil mitra, potensinya, peluangnya bagaimana, terus masalah. Yang pasti intinya adalah di analisis situasi kita menceritakan masalah yang dialami oleh mitra gitu. Intinya begitu. Dan apa yang membuat lokasinya, profilnya dan segala macamnya sih.
Kemudian permasalahannya diringkas di sini. Kemudian solusi dan target yang ditawarkan. Jadi solusinya yang kita tawarkan apa sih sebagai untuk menunjukkan budaya PK itu tadi juga gitu. Terus tujuan, sasaran, target luaran dan sebagainya. Ini mirip, ini juga submit. Kalau tahun lalu kita draft, kita sekarang coba ke submit artikel. Terus metode pelaksanaannya bisa dipaparkan di sini, penjelasannya bisa Bapak Ibu baca. Terus gambaran iptek-nya bagaimana, peta lokasinya, karena kalau pengabdian masyarakat pasti ada mitra ya. Itu jadi monggo di screenshotkan jarak dari universitas kita ke lokasinya. Terus ini pembiayaannya adalah 5 juta dengan subsidi dari UNIF adalah 1,5. Gitu. Ini sama juga dengan Excel tadi, schedule-nya juga sama. Untuk selebihnya sama semuanya. Nah, untuk laporan yang membedakan adalah penambahan bab tentunya. Jadi laporan akhir Abdimas itu laporan akhir Abdimas yang membedakan masih sama. Jadi dari proposal kita bisa copy pastekan saja. Yang membedakan adalah bab 4. Kalau yang bab 4 ada berisi dana, kalau yang di sini itu berisi capaian target luaran yang meliputi luaran yang dicapai, output-nya apa, dan juga kebermanfaatannya. Jadi outcome-nya apa gitu, dan juga keterbatasan, ini keterbatasan Abdimas. Keterbatasan Abdimas, terus faktor pendukung dan penghambatnya apa, terus habis itu kesimpulan saran. Begitu. Selebihnya sama. Begitu mungkin saya terlambat 5 menit sesuai jadwal sih. Sebenarnya saya harus menyelesaikan ini pada pukul 11.30. Begitu Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya terus kalian aja untuk siaran. Jadi siaran ini ada alangkah lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu semuanya selepas Bapak Ibu siaran membuat laporan kegiatan supaya tidak seperti saya yang numpuk-numpuk gitu. Karena kadang-kadang saya suka SKS. Nah, ini saya juga sedang belajar mencoba untuk nyicil gitu. Jadi nyicil supaya setelah kita melakukan siaran, kita langsung bikin laporan kegiatan. Nah, ini memudahkan kita untuk penyusunan BKD LKD juga dan juga memudahkan ketika akreditasi gitu. Jadi ini sudah kita buatkan laporan untuk menyamakan template saja sih Bapak Ibu. Jadi laporan kegiatan pengabdian masyarakat, siaran nama radionya. Jadi misalnya siaran RRI, Programa 1 RRI atau siaran Sahabat Kehidupan atau siaran Suara Kasih semacam itu, dan judul siarannya apa. Terus habis itu pelaksananya siapa saja begitu. Ini halaman pengesahannya yang bisa diisi nama radionya, dan ini Abdimasnya ini monggo ditulis 500.000 gitu. Begitu itu saja. Ini adalah kontennya nanti. Jadi setelah daftar isi, landasan kegiatannya apa sih? Ini adalah contoh saja sih Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mengeksplor sesuai dengan isi dan konten yang Bapak Ibu siarkan gitu. Jadi kegiatan penyuluhan di LPP RRI 1 Madiun ini apa, surat tugasnya nomor berapa gitu. Kemudian tujuannya, manfaatnya, lokasinya bisa, yang saya stabilo kuning ini bisa diganti gitu. Hasilnya apa bisa dijabarkan, kesimpulan saran, kemudian lampirannya bisa ada 3 isi, surat tugas, sertifikat, sama materi siaran. Semacam itu. Kemudian untuk materi materi siarannya formatnya juga masih belum berubah, masih bisa di-download di link bit.ly yang dibagikan di di grup WM, yang di deskripsi grup Unika Wima itu. Begitu, mungkin itu saja. Monggo, saya rasa semuanya sudah saya paparkan. Monggo, saya kembalikan ke Mbak Dinda. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, terima kasih Bro Bek. Bertanya dengan Bro Bek, monggo silahkan. Kami buka sesi tanya jawab mengenai sosialisasi penelitian dan Abdimas pada hari ini. Kalau ada yang belum jelas, monggo silahkan.
ditanyakan langsung dengan Bu Robi. Monggo Bu Agnes. Terima kasih. Ini saya bertanya, apakah ada perbedaan yang signifikan dengan format tahun lalu? Terima kasih. Ya, baik Bu Agnes, terima kasih banyak. Perbedaan signifikan tidak ada, Bu. Hanya kita mencoba men-challenge diri kita sendiri-sendiri untuk luarannya yang berbeda gitu. Jadi perbedaan signifikan nggak ada, hanya yang dulu kita draft artikel, sekarang kita coba ke submit artikel begitu. Jadi untuk yang selebihnya sama juga, berikut juga penilaiannya juga begitu. Termasuk isinya ya? Iya, sama. Jadi template-nya sama gitu ya? Iya, betul, Ya. sama. Hanya saja ini kita update supaya nanti Bapak Ibu semuanya itu tidak perlu mengganti tahun gitu loh, Bu. Jadi saya coba tunjukkan lagi nggih. Kita update supaya Bapak Ibu tidak perlu mengganti tahun. Jadi bisa di-download menggunakan ini, update-nya ini loh. Ini Agustus 2020. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya bisa mengganti secara mandiri sih. Tapi mungkin ada beberapa yang karena ini kan hal yang kecil yang apa ya? Hal kecil yang mungkin terlepas karena lebih mementingkan konten misalnya gitu. Jadi ini penggantian tahun-tahun aja sih begitu sama ini. Begitu Bu Agnes. Ya. Terima kasih. Oke, sami-sami Bu Agnes. Terima kasih Bu Agnes. Ada lagi Bapak Ibu? Kita nanti berakhir di jam 12. Ya Mbak Dinda, saya mau bertanya. Oke, Bu Siska silakan. Ya. Ini Bu, mengenai format laporan siaran radio, itu berlaku surut ataukah siaran setelah sosialisasi, Bu? Siaran setelah sosialisasi saja Bu, mulai dari tahun anggaran ini saja gitu. Tapi untuk formatnya ya Bu ya, untuk penyesuaiannya karena kan sosialisasinya kan baru diadakan tanggal 1 Agustus gitu ya. Nah, berarti untuk sebelum-sebelumnya masih bisa menggunakan format yang lama begitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Robi. Sami-sami Bu Siska. Terima kasih Bu Siska. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum kita akhiri ini. Masih banyak waktu. Sepertinya sudah jelas, Bro. Ya, sepertinya sudah jelas. Mungkin ada yang japri ke saya sih. Terkait dengan bagaimana dosen yang masih baru, dosen baru semacam kayak Pak Yonatan gitu, Pak Kristo gitu kan belum ada NIDN-nya gitu. Nah, monggo bisa diajukan juga Bapak Ibu, monggo bisa diajukan karena kan sudah punya NIK ya, sudah ada NIK-nya. Jadi dosen yang memiliki NIK bisa mengajukan proposal ini, bisa mengikuti call for proposal ini gitu. Begitu. Terus apalagi ya? Sesuai dengan formatnya juga. Jadi bisa mengikuti Bapak Ibu yang memang sudah ber-NIK tapi masih belum ber-NIDN begitu, karena di syarat tadi penelitian dana internalnya tidak ada dosen yang harus ber-NIDN. Beda dengan BIMA, beda dengan skema-skema eksternal ya, skema hibah eksternal. Oh, dosen harus punya NIDN minimalnya asisten ahli gitu. Nah, ini kita sebagai lahan belajar kita bareng-bareng, dosen yang ber-NIK boleh mengajukan juga begitu. Monggo Bapak Ibu semuanya, mungkin sambil mengumpulkan pertanyaan bisa kita sambil dokumentasi ya Mbak Dinda ya. Ayo Bapak Ibu on cam. Siap. Oke, saya buka galeri. Monggo silahkan Bapak Ibu bisa open cam. Di tempat saya ada 2 layar. Sebentar. Saya buka dulu. Sebentar, punya saya agak lemot ini.
Oke. Presentasi. Oke, baik. Bapak Ibu sudah open cam ya? Kita mulai saja sesi foto hari ini. Ini saya mulai dari room pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Room kedua. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menampilkan senyum ceria pada pagi hari. Oh, siang hari ini menjelang istirahat siang. Monggo Bapak Ibu yang mau lanjut, mau tanya jawab mengenai sosialisasi hari ini. Ada yang sedikit mengganjel mengenai penelitian atau abdimasnya, silakan ditanyakan. Ada Bu, saya. Oke, silakan Pak Leo. Saya mau tanya, itu yang jurnal itu apakah harus sudah disubmit? Padahal kita baru seminar. Kalau draft oke. Oh, baik. Tapi apakah disubmit? Dan submit itu kalau memang jurnalnya memang bagus kan antri. Nah kita kan selesainya kan kalau mau selesai misalnya Mei, apakah langsung bisa kita masukkan ke tempat jurnalnya langsung disubmit? Kan kadang-kadang bisa 2 bulan, 3 bulan baru di reviewer. Itu bagaimana? Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Leo. Iya, jadi memang submitnya itu wajib gitu. Tapi untuk bukti accepted, terus habis itu mungkin bahkan LOA dan kawan-kawannya kita tidak meminta itu kok Pak. Jadi hanya bukti kamu sudah Bapak Ibu semuanya sudah submit jurnal gitu. Begitu sih Pak Leo. Karena ada karena penelitian ini kan 1 tahun ya. Jadi mulai dari bulan Agustus kita sebenarnya sudah membuat penelitian ini supaya sama dengan PDP juga. PDP juga seingat saya ketika saya ini ya memang ada bukti submitted juga, bahkan ada yang accepted dengan skema dengan rentang waktu penelitian juga 1 tahun juga begitu. Jadi untuk submit memang mari kita coba belajar. Mungkin ini susah sih, saya juga merasa bahwa ini susah, tapi dalam 1 tahun ke depan mari kita coba sama-sama belajar juga. Submit aja. Kami tidak meminta LOA, kami tidak meminta bukti accepted asal sudah submit di jurnal. Nah, kalau misalnya terkait dengan jurnalnya bagus atau enggak, tapi kalau misalnya sudah submit, bukti submitted saja kok Pak. Jadi bukan bukti yang bukti yang memang ini sudah review ini tahapannya sampai mana, itu enggak gitu. Jadi hanya bukti submit saja. Jadi kalau misalnya bukti submit begini, draft jurnal yang sudah Bapak Ibu penelitian yang sudah Bapak Ibu susun semua atau abdimas yang sudah Bapak Ibu susun semua, kan pasti Bapak Ibu punya tujuan jurnal ya, saya ingin penelitian dan abdimas ini kita mau publish di mana gitu. Pasti sudah ada jurnal yang kita tembak, ingin sudah ada jurnal target yang kita tembak gitu ya. Nah, kemungkinan jadi gini, alur saya kalau misalnya saya kalau boleh saya menceritakan apa yang saya kerjakan ya. Saya belum sampai ke accepted juga, saya belum sampai ke publish juga. Saya apresiasi bagi beberapa dosen yang bahkan sudah publish gitu, itu tambah ciami gitu. Tapi saya yang minimalis aja gitu. Minimalisnya begini, submit aja gitu ya. Submit aja itu yang saya lakukan adalah begini. Pada bulan Mei setelah saya monitoring evaluasi, saya coba cari jurnal. Jadi saya coba target cari jurnal, saya coba download template-nya, karena kan ketika Monef kan penelitian laporan kita sudah selesai gitu. Kita target penelitian kita sudah selesai, kita tulis template-nya, kita masukkan ke jurnalnya, sudah kita submit, sudah submitted aja. Jadi screenshot submitted saja. Itu dulu. Jadi bukan harus ke accepted atau apa, itu enggak begitu. Itu yang saya lakukan dan yang memang lebih enak ke submitted sih Bapak Ibu semuanya. Karena satu mungkin begini, kalau saya pribadi ya, kenapa kita coba men-challenge
mengikuti gaya selingkungnya jurnal-jurnal tertentu gitu, supaya satu kita bisa belajar, oh ternyata dalam penulisan itu yang hikmah, yang refleksi yang saya dapat sih, dalam penulisan ilmiah itu ada banyak gaya yang mungkin baru harus kita ikuti gitu. Nah, entah itu diterima, entah itu ditolak, entah itu direvisi, itu masih belum menjadi permintaannya kami dari LPPM Kampus Kota Madiun gitu. Jadi yang kami minta hanya submit saja begitu. Nah, waktunya nutut atau enggak, saya sudah coba ketika tahun ini, tahun 2021-2022, saya submitted sudah cukup waktunya gitu. Bahkan ada dosen juga yang sudah accepted, ada sudah mendapatkan LOA juga, bahkan di tahun sebelumnya yang tahun 2020-2021 ada yang sudah publish gitu. Jadi ada salah satu dosen dari Prodi Bahasa Indonesia itu yang sudah publish bahkan gitu, semacam itu. Jadi mari kita belajar bareng-bareng. Mungkin memang ini berat, kalau draft aja nggak apa-apa ta. Nah, kita coba challenge diri kita masing-masing sih. Kalau misalnya nanti mungkin akan tahun depan kita akan evaluasi. Kalau misalnya ini bagus, kita coba improving lagi begitu. Begitu Pak Leo, semoga menjawab, atau mungkin ada tambahan dari Pak Mujilan, monggo. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ini menarik sekali. Ini belajar dari Surabaya ya. Mungkin yang rekan-rekan sudah pelatihan dengan Surabaya mungkin sudah punya gambaran sebenarnya. Jadi di dikti ataupun mudik kita sebenarnya bisa melakukan bahkan sampai ke publish sebelum laporan. Itu bisa ya, maksudnya bisa kan tidak wajib, kalau di syaratnya kan submit ya Bu. Tapi kalau seandainya bisa itu sangat diharapkan, karena dikti itu biasanya ada yang mensyaratkan publish gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah strateginya bagaimana bisa publikasi dulu sebelum laporan. Nah, itu yang kita tidak biasa itu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk publish? Nah, kalau di dalam dikti kan sebenarnya tidak ditanya, oh ini laporan penelitiannya mana, cocok enggak? Sebenarnya tidak tidak ditanyakan. Ya. Yang penting adalah terkait dengan riset tersebut. Jadi apa yang bisa dipublish sebelum laporan itu misalnya deskriptif, misalnya analisis, kajian analisis mengenai metode dan sebagainya itu sebenarnya sudah masuk. Kalau disyarat untuk dikti dan seterusnya itu sudah bisa dianggap. Yang penting kan ada publikasinya. Atau kalau yang lain itu mungkin bukan data yang lengkap gitu ya. Jadi mungkin sudah punya data pendahuluan, analisis awal dan seterusnya itu bisa dipublish sebenarnya, yang menjadi ranah publish di sana. Bukan di laporan akhir yang dipublikasi, itu beda. Kalau yang diarahkan Scopus misalnya itu kan lengkap dulu macam-macam. Nah, itu kan bisa sebenarnya. Tapi kalau sebagai persyaratan publish misalnya suatu saat akan ketemu seperti itu, kemungkinan akan seperti itu. Nah, itu bisa direncanakan dari mungkin data separuh, bahkan data yang terkait dengan analisis pendahuluan latar belakang daripada riset kita, atau bahkan mungkin metode yang uji, kalau validitas atau apapun itu, artinya yang terkait dengan itu bisa dilakukan publish. Sementara itu yang saya pelajari dari Surabaya. Kemungkinan suatu saat kita juga akan mengarah ke sana. Itu dulu Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Mujilan atas sharingnya juga. Memang sih mungkin ini adalah suatu awal yang kok rasanya biasanya aja laporan penelitian cukup gitu ya. Biasanya laporan LPPM hanya minta laporan penelitian aja cukup begitu. Nah, tetapi ya memang memang harus kita coba improving, kita coba mengimprove diri kita sendiri juga. Marilah kita mencoba memperbaiki juga, semakin meningkat juga begitu. Harapannya nanti kalau misalnya memang ini meningkat gitu, mungkin kita bisa pendanaannya juga meningkat ya Pak Mujilan ya. Itu kalau skema hibah mungkin sudah
mirip seperti itu, Bu. Iya. Karena kan kita hibahnya hibah apa? Hibah Kita dana masuk- internal. Bukan yang kalau yang dari Dikti Surabaya Dari kan Dikti. sudah masuk kategori mandiri atau apa ya? Nah, itu. Utama, Pak. Wah, utama. Iya. Nah, di situ itu akan berlaku Oke. syarat-syarat itu kayaknya. Iya. Ya, kalau nanti suatu saat kita meningkat ke sana kan ya mestilah akan ada ketentuan itu. Ya, itu Bu. Iya, baik. Mungkin begitu Pak Leo. Pak Leo ada tanggapan? Monggo. Mas, terima kasih ada istilahnya info baru ya. Jadi penelitian itu sebelum selesai bisa dipublish. Dan jadi masalah kan publishnya lewat apa lah itu. Bisa Tian. Iya. Untuk publishnya bisa ke jurnal ISSN maupun jurnal EISSN dan juga jurnal yang bersinta 1-6 begitu. Nah, nanti untuk rekomendasi jurnal saya rasa gini, untuk rekomendasi jurnal bisa saya itu sering sekali sih memang mendapatkan ini yang menerima jurnal semacam itu, monggo nanti pasti saya sharingkan, bisa ke kami ke Tanya LPPM, atau informasi-informasi tentang penerbitan jurnal itu saya rasa di prodi itu sudah sangat banyak sih gitu. Jadi mungkin bisa mengarah ke jurnal-jurnal itu. Tapi kalau memang misalnya di prodi tidak masih kurang untuk rekomendasi jurnal, nanti akan coba kami carikan dari LPPM bahwa misalnya di biospektrum gitu, karena ini biospektrum kan juga lumayan ya, tapi kan ISSN-nya kan sudah ada. Nah, itu bisa semacam itu. Tapi bukan draftnya, tapi bukti submit artikelnya gitu. Atau misalnya jurnal pengabdian masyarakat, kita bisa pakai jurnalnya kita PK gitu di OJS-nya, itu juga boleh. Jurnal-jurnal pengabdian masyarakat, jurnal-jurnal penelitian, saya rasa informasi-informasi semacam itu mungkin saya pasti kalau misalnya saya dapat, saya pasti share ke Bapak Ibu semuanya. Dan monggo bagi Bapak Ibu semuanya kalau misalnya mendapatkan informasi jurnal yang membuka open jurnal yang lagi buka periodenya yang nanti akan terbit bulan apa. Nah, itu monggo bisa di-sharingkan juga, bisa membantu kami juga monggo. Jadi dari berbagai bidang ilmu monggo, jadi bisa di-sharingkan supaya kita dapat supaya saya kekurangan jurnal ini, saya bisa submit di sana, gitu, semacam itu. Begitu, Pak Leo. Ya, terima kasih Bu Rofik. Sama-sama, Pak Leo. Dan Pak Agus, ya, sama-sama. Iya, strateginya Pak Agus Mujilan ini bisa ditiru, Bapak Ibu semuanya. Kalau ini sih mungkin yang untuk strategi Surabaya, Bu, itu strategi saya. Ya, sharing strategi dari Pak Mujilan. Ya. Gitu. Kalau kami LPPM mintanya hanya bukti submit saja, belum sampai LOA. Mungkin nanti next tahun depannya kalau dananya naik lagi mungkin ya kita bisa naik lagi ke LOA misalnya begitu. Tapi untuk tahun ini bukti submit ke OJS jurnal aja begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu 4 menit lagi nih. Oke, Bapak Ibu, ini waktunya masih 4 menit. Siapa tahu ada yang mau bertanya untuk yang terakhir sebelum kita tutup acara sosialisasi hari ini. Sepertinya kok sudah. Oke, silakan Bu. Kata-kata penutup boleh nggak closing statement? Oke, silakan. Closing statement aja sih Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Ibu semuanya untuk open call for proposal sudah resmi dibuka hari ini tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus 2022 oleh Pak Mujilan. Monggo Kak, kita seperti doanya Mbak Dinda di awal tadi sih, semoga dosen-dosen kampus Unika Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun semakin produktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.
mungkin terakhir dari saya, selamat melakukan menyusun proposal, selamat melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya ada apa-apa, mungkin bisa sharing-sharing dengan kita di LPPM begitu. Monggo. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Bu Robik. Oke, baik. Sepertinya sudah waktunya kita tutup acara hari ini. Acara hari ini akan saya tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mohon Bapak Ibu penyertaannya yang beragama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menjalani kegiatan sosialisasi ini dengan keadaan yang baik. Mohon berkati dan bimbinglah kami agar kami dapat menjalani kegiatan sosialisasi ini dengan keadaan yang baik. Mohon berkati dan bimbinglah kami ya Bapak, agar usai kegiatan sosialisasi ini kami dapat mendapatkan inspirasi untuk membuat proposal penelitian dan abdimas. Ya Bapak, setelah ini KWMS Kampus Kota Madiun. Akhirnya semua ini kami serahkan kepada penyertaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Robik, Mbak Dinda. Sama-sama Bu. Terima kasih. Pas jam sebelum doa. Terima kasih Pak Mujilan. Sama-sama, saya izin ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti janjinya Bu Endang loh. Ditagih. Oh iya, ada WA Pak. Hari ini habis ini saya kerja. Oke, Siap. istirahat dulu. Iya. Oke, salib ya Bu ya. Siap, monggo. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi terus pokoknya. End meeting, Din.